Hujan deras mengguyur hingga Selasa malam menyebabkan sejumlah ruas jalanan di Jakarta terendam banjir. Dua tanggul jebol akibat luapan Sungai Tuntang dan Sungai Klitih, Grobogan, Jawa Tengah. 21 desa terendam banjir dengan ketinggian mencapai 1 meter. Pemirsa, hujan yang melanda Kabupaten Sukabumi dengan intensitas besar mengakibatkan dermaga perikanan Pelabuhan Nusantara atau tempat pelelangan ikan Pelabuhan Ratu terendam banjir. Kedalaman banjir yang mencapai 1 meter membuat warga merakit. Di Indonesia, banjir merupakan bencana alam yang paling sering terjadi. Banjir didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana suatu daerah tergenang oleh air dalam jumlah yang besar. Banjir memiliki banyak dampak yang merugikan, baik dari segi kemanusiaan maupun ekonomi. Yang pertama, curah hujan tinggi. Saat hujan turun dengan sangat deras dalam waktu singkat, air yang turun ke permukaan tanah bisa sangat banyak. Kalau tanah tidak bisa menyerap semuanya, maka air akan mengalir ke permukaan dan menyebabkan genangan. Yang kedua ada kondisi topografi. Topografi adalah bentuk permukaan bumi. Daerah yang berada di dataran rendah atau cekungan lebih mudah tergenang air karena air dari tempat yang lebih tinggi akan mengalir ke sana. Inilah sebabnya mengapa beberapa wilayah lebih sering mengalami banjir daripada yang lain. Yang terakhir ada masalah sampah. Sampah yang dibuang sembarangan, terutama ke saluran air, bisa menyumbat aliran. Akibatnya, saat hujan turun, air tidak bisa mengalir lancar dan akhirnya menguap ke jalan, rumah, dan area sekitarnya. Banjir terjadi karena air yang datang baik dari hujan maupun aliran sungai tidak dapat diserap tanah atau dialirkan ke saluran air dengan baik. Ketika volume air melebihi kapasitas saluran atau daya tampung wilayah, air dapat meluap dan menggenangi permukaan sehingga terjadi banjir. Lalu ada dampak terjadinya banjir dibagi menjadi 3, yaitu dampak kesehatan, dampak sosial, dan dampak ekonomi. Yang pertama ada dampak kesehatan. Banjir seringkali menyebabkan peningkatan kasus penyakit menular seperti diare, infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, demam berdarah, malaria, dan penyakit kulit. Kelompok rentan seperti ibu hamil dan anak-anak sangat berisiko mengalami gangguan kesehatan akibat banjir. Yang kedua ada dampak sosial. Banjir dapat mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat seperti bekerja, bersekolah, serta menyebabkan kerusakan pada rumah dan infrastruktur. Selain itu, banjir juga dapat menimbulkan trauma psikologis dan perubahan dalam struktur sosial masyarakat. Secara ekonomi, banjir menyebabkan kerugian yang signifikan, termasuk kerusakan pada properti, kehilangan mata pencaharian, dan biaya perbaikan infrastruktur. Mitigasi bencana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Mitigasi bencana banjir adalah serangkaian upaya untuk mengurangi dampak atau risiko yang disebabkan bencana banjir terhadap masyarakat yang berada atau tinggal di kawasan rawan banjir. Mitigasi bencana banjir terdiri dari mitigasi sebelum, saat, dan sesudah bencana banjir terjadi. 1. Mitigasi sebelum banjir. Mitigasi yang dapat dilakukan yaitu A. Memberikan edukasi kepada masyarakat. Masyarakat yang tinggal di wilayah rawan banjir diberikan edukasi mengenai apa yang harus dilakukan ketika banjir seperti menyelamatkan diri lewat jalur evakuasi, titik kumpul untuk mengungsi, dan yang lainnya. B. Infrastruktur untuk mencegah banjir. Peran pemerintah dibutuhkan untuk membangun infrastruktur yang dapat mencegah terjadinya banjir seperti saluran drainase, banjir kanal, dan tanggul untuk mencegah masuknya air banjir ke dalam permukiman. C. Sistem peringatan dini banjir. Membangun sistem monitoring dan peringatan dini atau early warning sistem banjir juga perlu dilakukan, supaya warga bisa mendapatkan informasi yang akurat tentang kapan banjir besar akan tiba. D. Menjaga lingkungan. Membersihkan saluran air dari sampah dan menanam pohon atau reboisasi mungkin terdengar klasik dan masih disepelekan banyak orang. Padahal tindakan tersebut terbukti ampuh untuk mencegah terjadinya banjir. 2. Mitigasi saat banjir. Yang dapat dilakukan yaitu A. Segera evakuasi. Ketika banjir menerjang wilayah atau rumah, segera mengungsi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Matikan aliran listrik. Anda bisa meminta pihak terkait seperti Ketua RT atau Kades untuk menghubungi kantor PLN agar mematikan aliran listrik di wilayah Anda. C. Menyelamatkan barang berharga.
Segera amankan barang berharga seperti dokumen atau surat penting supaya tidak rusak. Jika masih ada waktu, pindahkan kendaraan ke tempat yang lebih kering atau lebih tinggi. D. Menghindari arus air. Ketika Anda berjalan atau berkendara, hindari aliran air agar tidak terseret arus. Jika terpaksa harus berjalan pada malam hari, gunakan lampu senter atau setidaknya flash dari handphone untuk menerangi langkah kaki Anda. 3. Mitigasi setelah banjir. Ketika ketinggian air sudah mulai menurun, lakukan tindakan mitigasi pasca banjir berikut ini. A. Membersihkan kotoran. Setelah banjir mulai surut, bersihkan rumah dari sisa air, lumpur, dan sampah yang terbawa banjir untuk mencegah munculnya penyakit. B. Menggunakan antiseptik dan disinfektan. Supaya lingkungan atau rumah Anda terhindar dari serangan kuman dan bakteri, semprotkan disinfektan ke seluruh bagian ruangan rumah. C. Waspada serangan binatang. Setelah banjir, waspadalah terhadap berbagai jenis hewan yang bisa menjadi sumber masalah, terutama hewan berbisa dan penyebar penyakit. Hewan-hewan seperti ular, lipan, tikus, kecoa, lalat, dan nyamuk sering muncul atau berkembang biak pasca banjir. Selain itu, beberapa hewan juga dapat membawa penyakit berbahaya seperti leptospirosis dan demam berdarah.